Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tri. Kali ini saya akan berbagi informasi 5 aplikasi pinjol yang punya DC lapangan dan biasanya datang ke rumah teman-teman untuk menagih. Apa saja aplikasinya? Mari kita bahas sama-sama. Kelima pinjol ini sudah punya value besar dan DC-nya sudah menyebar rata ke seluruh Indonesia, terutama kota-kota besar ya. Jadi umpamanya teman-teman galbay di aplikasi ini, wajib berhati-hati ya, karena cepat atau lambat akan datang ke rumah teman-teman. Yang pertama adalah Akulaku ya teman-teman. Akulaku adalah pinjol terbesar di Indonesia dan sekarang sudah tumbuh menjadi aplikasi pembiayaan, yang artinya perkembangan perusahaannya cepat dan DC lapangannya sudah menjangkau seluruh pelosok negeri, terutama kota-kota besar. Untuk wilayah Jabodetabek sudah tercover semuanya ya, baik kota besar ataupun kota kecil. Jadi buat yang galbay di aplikasi Akulaku, harap berhati-hati, terutama yang punya pinjaman besar di atas 2 juta ke atas. Itu pasti akan disamperin oleh debt kolektornya ya sekitar 3 bulan setelah galbay. Kita lanjut ke aplikasi kedua. Aplikasi kedua adalah Kredivo ya teman-teman, kita bisa cari di sini. Nah, Kredivo ini juga termasuk aplikasi pinjol besar ya teman-teman, cuma nggak sebesar Akulaku. Dan Kredivo ini juga sudah menyebar ke Jabodetabek tapi belum rata, dan juga DC-nya nggak sebanyak Akulaku. Tapi tetap aja kalau utang teman-teman 2 juta ke atas juga pasti akan didatangi oleh debt kolektor ya teman-teman. Seperti itu saja. Tapi untuk Kredivo ini mereka biasanya ada SOP-nya ya teman-teman, atau istilahnya step by step penagihan. Tidak serta-merta datang menagih dengan kasar, tapi biasanya pertama datang mereka memberikan surat penagihan dan langsung pergi. Nah, setelah 1 bulan setelah diberi surat tersebut dan belum dibayar, maka DC akan datang lagi dan menanyakan kepastian tanggal pembayarannya. Jadi seperti itu saja, sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi yang ketiga adalah Kredit Pintar ya teman-teman, kita bisa cek di sini. Aplikasi ini adalah aplikasi pinjol terbesar nomor 3 ya teman-teman, cuma nggak sebesar Akulaku dan Kredivo. Untuk masalah DC-nya juga sudah menyebar di wilayah Jabodetabek tapi belum merata, dan juga DC-nya nggak sebanyak Akulaku ataupun Kredivo. Tapi tetap saja kalau utang teman-teman 2 juta sampai 3 ke atas pasti didatengin DC Kredit Pintar ya. Cuman karena ini aplikasi legal, jadi ada SOP-nya, ada norma-norma yang dilakukan pada saat penagihan, ada aturan yang dipatuhi pada waktu penagihan. Nah, selama masih wajar ya ditanggepin saja sewajarnya saja. Nah, untuk aplikasi keempat yang biasanya DC datang itu adalah Indodana ya teman-teman. Kita bisa cari di sini Indodana. Nah, cukup banyak teman saya yang didatangi oleh DC Indodana ya teman-teman. Salah satunya karena galbaynya sudah 6 bulan ke atas ya, dan nominalnya 2 juta ke atas. Walau DC-nya belum banyak dan menyebar rata, tapi wilayah-wilayah kota besar sudah tercover semuanya dan dijamin akan didatengin oleh DC ke rumah kalian andai ada tunggakan pembayaran yang belum lunas. Nah, saya sarankan agar berhati-hati dalam pinjaman Indodana, karena kalau mau galbay ini sangat berbahaya, akan merusak citra kalian di BI checkingnya ya. Kalau mau galbay lebih baik di pinjol ilegal saja, amankan kontak dulu, paling pol cuma ditelepon sama pihak pinjol ilegal, karena nggak ada kantornya yang resmi, itu cuma penipuan ya kalau yang ilegal. Seperti itu saja. Sekarang kita ke aplikasi yang terakhir. Aplikasi yang terakhir adalah Easy Cash ya teman-teman, kita bisa cari di sini. Nah, aplikasi ini juga termasuk yang banyak DC-nya teman-teman. Untuk wilayah Jabodetabek sudah tercover semuanya, menyeluruh dari kota besar sampai kota kecil ya. DC-nya juga terkenal serem-serem ya teman-teman. Yang mau galbay di aplikasi ini harap berhati-hati, nanti akan ditagih ke rumahnya kalau umpamanya sudah 6 bulan ke atas ya. Untuk prosedurnya biasanya setelah galbay 1-2 bulan ditagih dulu lewat telepon. Yang ditelepon adalah nomor yang didaftarkan dan daftar kontaknya.
ada sebagian aplikasi yang meminta perizinan daftar kontak. Nah, kalau 2 bulan nggak dibayar, biasanya akan diseleksi alamat tempat tinggal dan besaran tagihannya. Yang diutamakan ditagih DC adalah yang tinggal di kota besar ya. Kota besar itu Jabodetabek ya teman-teman, dan punya tagihan besar. Diutamakan tagihan 2 juta ke atas ya. Kalau tagihan teman-teman di bawah 500.000 biasanya nggak akan ditagih, terutama kalau teman-teman tinggalnya di kota kecil ya. Itu jarang terjadi DC ke lapangan ke rumah kalian, karena utang 500.000 buat biaya transport dan lain-lain debt collector itu nggak mencukupi. Jadi perhitungannya lebih baik nggak ditagih. Itulah 5 aplikasi pinjol yang DC lapangannya suka datang ke rumah. Apakah teman-teman salah satu pengguna aplikasi itu dan sudah pernah didatengin DC ke rumah? Bisa tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan seputar pinjaman online lain juga bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.